tiga ya, itu kamu ingat ya. Terus apa yang harus kita pelajari berikutnya? Yang pertama itu kita akan menjelaskan proses menyalakan komputer. Bagaimana prosesnya? Kalau di sini ada 3 langkah-langkah proses menyalakan dan mematikan komputer. Jadi ada prosesnya yang tidak sembarangan. Nah, prosesnya yang pertama yaitu yang akan kita pelajari proses menyalakan komputer. Proses menyalakan komputer itu sering disebut juga dengan istilah boot ya, atau kalau ditambahin dalam bahasa Inggris itu adalah booting ya, disebut dengan istilah booting. Nah, kemudian booting itu terdiri dari 2, ada booting dingin atau cold booting dan ada booting panas yaitu warm booting ya, warm booting. Apa yang dimaksud dengan cold booting dan warm booting? Cold booting itu adalah kita menghidupkan komputer dalam kondisi yang mati. Kayak ini misalnya nih, kondisinya belum hidup ya, belum aktif ya. Cold itu kan artinya dingin ya. Booting itu kan artinya memulai. Jadi memulai komputer itu dalam keadaan komputer itu dingin, belum aktif. Nah, kemudian ada warm booting. Booting apa tadi warm booting? Warm booting apa? Nih, booting panas. Artinya booting panas itu kita menghidupkan kembali komputer yang sudah dalam keadaan hidup. Kok komputer udah hidup dihidupkan lagi, Pak? Misalnya terjadi masalah ya, kayak hang gitu ya, hidup tapi dia tidak berfungsi, diam saja nggak bisa bergerak. Nah, maka kita menggunakan istilah warm booting, yaitu menghidupkan dalam keadaan kondisi komputer yang sudah hidup dan panas itu ya. Maksudnya warm panas itu dia dalam keadaan hidup. Komputer kan kalau dalam keadaan hidup mengeluarkan panas ya. Itu yang dimaksud dengan cold booting dan warm booting. Nah, di sini nih, kalau cold booting, booting dingin, berarti tombol yang kita tekan adalah seperti ini. Ya, tombol yang kita tekan seperti ini, sedangkan warm booting atau booting panas, tombolnya seperti ini, melingkar. Tanda panah melingkar berarti dia mengulang kan ya? Mengulang. Kalau tanda melingkar itu berarti mengulang. Melingkar ada tanda panahnya mengulang. Kalau ini dari awal. Nah, kemudian yang bagian berikut, siapa yang masuk ini? Yang bagian berikutnya adalah ini, kelihatan langkah-langkah cold booting ya, langkah-langkahnya ya. 1, 2, 3. Nah, itu yang di rumah. Halo, yang di rumah bisa lihat nggak filenya? Bisa, Pak. Kaila, mana ada Kaila ke suaranya? Mana langkah-langkah atau proses menghidupkan cold booting atau booting dingin? 1, pastikan kabel pada power supply itu sudah terhubung ya, kabel power supply, kabel power sudah terhubung atau belum. Jangan belum dicolokin kamu sudah pengen hidupin aja, disangkanya komputernya rusak padahal kamu belum colokin ya. Terus hidupkan monitor dengan menekan tombol power. Nah, monitor itu setelah kita tekan tombol power pada CPU, kita hidupkan juga monitornya. Dan yang ketiga, tunggu beberapa saat. Jadi beberapa saatnya itu berapa lama, Pak? Tergantung komputernya. Ada yang sekitar hitungan 5 detik sudah mulai selesai ya loadingnya. Ada yang 1 menit, ada yang 5 menit, ada yang 1 jam. Nah, 1 jam itu harus ditanyakan kenapa 1 jam baru selesai loading. Jangan-jangan komputernya udah lemot ya, komputer jadul. Nah, seperti itu ya. Jadi ada 3 langkah menghidupkan komputer dengan cara booting dingin. Dan bagaimana cara atau langkah-langkah menghidupkan cold booting lagi? Ini salah nih, bukan cold ya, warm ya. Nanti nanti saya rubah warm. Artinya booting yang panas. Bagaimana langkahnya, sama tidak? Hampir sama tapi berbeda. Yang pertama, klik tombol start. Nah, tombol start itu kalau di komputer ada di bawah ya, ada di bawah sini nih. Nah, itu karena posisinya lagi tampilan zoom jadi nggak muncul. Ada di tombol sini ya, ada di sini ya, tombol start. Kemudian klik power atau klik tune off pada komputer. Kalau klik power berarti Windowsnya berbeda antara Windows yang menggunakan kata ini dengan Windows yang tune off. Nah, biasanya Windows
yang menggunakan kata ini tuh Windows di bawah Windows 10, misalkan Windows 7, Windows 8, Windows 9. Tapi kalau Windows 10 tampilannya power nanti ya, power lambangnya kayak tadi ya, yang ada lingkaran tengah. Kemudian klik restart. Tadi lambangnya apa? Restart. Tanda panah melingkar ya. Berarti kalau kita mau reset atau mau restart atau booting panas, tombolnya yang kita pilih tanda panah melingkar, bukan tanda panah bukan lingkaran ada garis tengahnya, bukan ya, itu kalau itu dari awal. Nah, terus tunggu sampai proses restart selesai. Berapa lama Pak? Tergantung juga komputernya lagi error enggak. Biasanya kalau komputer mati start ya gitu ya, enggak aktif tapi menyala. Kalau kita restart ada kemungkinan gangguan, misalnya bisa diupdate, misalnya apalagi dan seterusnya. Itu bisa kemungkinan agak sedikit lama. Nah, nanti ada pilihan update itu paling tidak update itu paling tidak 15 sampai 30 menit paling cepat. Tapi kalau update-nya terlalu banyak ke semuanya itu bisa 1 jam. Ya biasanya kan kalau komputer udah nggak kuat terlalu banyak aktivitas yang ada di situ, dia akan nge-hang, diem saja. Apalagi kalau komputernya komputer lama gitu ya, diem saja, kita klik nggak bisa, kita tutup nggak bisa, di shutdown nggak bisa. Nah bagaimana Pak? Tadi kan ada tombol-tombol restart di sini. Kalau di situ nggak bisa diklik juga, apa yang harus kita lakukan? Kan di sini udah nggak muncul tadi tampilan restart karena dia udah nggak bisa bergerak. Bagaimana? Kita harus melakukan tombol restart yang ada di CPU. Ya, yang ada di CPU itu tombol restart ada. Jadi di CPU itu ada 2 tombol, tombol on dan tombol restart. Jadi kalau di sini udah nggak bisa bergerak sama sekali, kita mau restart pakai tombol yang ada di CPU. Nah, di barisan sini ada CPU di bawah meja ada CPU itu ya. Kalau yang barisan 2 ini, kalau yang komputer yang 2 baris ini nggak ada CPU-nya langsung, CPU-nya ngumpul di sini. Ya, jadi dia lebih praktis. Kalau yang model ini lebih praktis, nggak pakai CPU langsung, semuanya prosesnya ada di situ. Kalau itu kan ada CPU kan di bawah ya. Nah itu membutuhkan kabel yang banyak, kemudian bendanya yang agak banyak juga. Tapi yang ini berbeda. Yang berikut. Nah ini gambarnya tuh. Nah di situ ada tombol ya. Di sini ada tombol nih. Ini tombol untuk on off. On off kalau kita mau booting dingin atau cloud booting. Sedangkan yang di bawah tombol reset. Tombol reset. Kalau tadi di sini sudah sama sekali tidak bisa bergerak, kita tekan tombol yang ini. Ya, itu reset. Nanti dia menghidupkan kembali. Kalau kita tekan ini aja bisa nggak Pak? Bisa. Cuma nanti dia nggak hidup sendiri. Langsung mati gitu ya. Tapi kalau yang ini dia mati hidup lagi sendiri, kayak mati suri, dia mati hidup lagi ya, seperti itu ya. Paham tidak? Paham. Saya lanjut kalau udah paham nih, soalnya kita waktu belajarnya jamnya cuma sedikit. Kemudian proses mematikan komputer. Bagaimanakah proses mematikan komputer yang baik dan benar? Bagaimana? Ada 1, 2, 3, 4 cara mematikan komputer yang baik dan benar. 1, klik tombol start. Start biasanya ada di sini ya. Start itu biasanya ada di sini. Kedua, klik power atau tune off. Diklik lambang power tadi. Atau kalau komputernya masih Windows-nya rendah, ada perintah atau menu atau gambar tune off. Terus yang ketiga, klik tune off atau klik shutdown. Ya, klik tune off atau klik shutdown. Dan yang keempat, tunggu beberapa saat. Nah, nanti dia mati sendiri. Kalau kita sudah lakukan langkah yang ketiga, shutdown atau tune off, nanti dia akan matikan sendiri. Jadi kalau mematikan kita nggak perlu menekan tombol. Ya, kita nggak perlu menekan tombol yang ada di CPU kalau mematikan. Terus bagaimana langkah mematikan komputer dengan menggunakan keyboard? Misalnya mouse-nya rusak. Contoh nih ya, saya akan mematikan komputer yang di sini, tapi mouse-nya rusak atau mouse-nya hilang dimakan kucing. Mouse kan tikus ya, barangkali ada kucing yang masuk nanti dicaplok sama kucing. Jadi mouse-nya hilang. Gimana sih Pak matinya? Nggak ada mouse-nya, nggak bisa gerak. Kita bisa melakukan perintah yang ini. Klik tombol ALT di keyboard ya. Ya,
kalau mouse-nya hilang, rusak, kita menggunakan tombol keyboard untuk mematikan. Ya, untuk mematikan. Jadi jangan langsung dimatikan. Kalau langsung dimatikan pakai tombol on off, lama-kelamaan komputernya akan rusak. Di sini ada tombol ALT. Yang ada di keyboard ada kan? Ya, ALT dibarengi ini maksudnya ya plus ya. Dibarengi dengan apa itu F4 adanya di atas, ada F1, F2, F3, F4 dan seterusnya ya. Nih, F-nya tombol F itu ada di atas. ALT tadi mana ALT? Nih ya, dekat lambang Windows ALT. Terus yang kedua tekan tombol tune off atau shutdown. Di mana Pak tune off atau shutdown yang muncul di sini bukan di layar ya, sudah di layar munculnya. Terus yang berikutnya tekan huruf U. Huruf U yang ada di sini nih. Tekan huruf U yang ada di sini untuk shutdown. Jadi nanti dia prosesnya akan sama seperti yang ini. Cuman perangkat yang kita gunakan beda. Di sini menggunakan mouse ya. Di sini menggunakan keyboard. Tahu keyboard? Nah, ini keyboard nih, bukan yang makan tangan kiri, kerja tangan kiri. Kalau itu bukan keyboard namanya. Itu keyboard. Menggunakan keyboard. Kalau yang itu menggunakan mouse. Ya. Nah, itu. Kalau yang menggunakan Windows 10, tombol untuk mematikan itu ada ini. Ada 3 pilihan. Sleep. Ya. Ini Windows 10. Menunya gambarnya berbeda. Satu, ketika kita menggunakan tombol reset atau tune off untuk mematikan ada 3 pilihan. Sleep, shutdown, atau restart. Kalau sleep berarti dia mematikan sementara dalam posisi sleep itu kan tidur ya. Sleep, dia tidur tapi masih bisa bernyawa. Tidur tapi bisa bernyawa. Artinya suatu saat kita akan menggunakan nggak perlu menghidupkan kembali, cukup tekan tombol sembarang di keyboard. Ya misalkan huruf apa atau tombol apa dia hidup kembali. Nah kalau shutdown berarti dia sudah mematikan. Nah kalau restart yang tadi berarti mati hidup lagi. Ya kalau restart. Ini sleep dia cuma bobo sesaat karena nggak digunakan. Biasanya kalau kita menghidupkan komputer udah hidup terus kita tinggal beberapa menit dia kan akan menghilang ya. Tapi kondisi dia masih hidup, cuma tidur aja. Ya. Terus shutdown tadi mati total, kalau restart mati hidup lagi. Nah, kalau gambar yang bawahnya itu menu atau tampilan menu yang muncul pada Windows XP, Windows 7, Windows 8 ya. Windows 7 lah di bawah Windows 8. Jadi kalau ini udah Windows 10. Kan Windowsnya beda-beda komputer ya. Kalau ini Windows 7. Seperti ini tampilannya. Bedanya tune off bukan shutdown ya. Tune off to komputer ada 3 pilihan standby. Standby itu kalau di sini sleep ya. Tune off kalau di sini shutdown ya. Kalau restart sama. Bedanya di situ ya. Istilahnya tagnya berbeda cuman sama fungsi, sama maksudnya. Tanyakan kalau ada yang nggak paham sambil saya mengecek teman kamu yang ada di sini. Anak-anak yang di rumah terima kasih ya perhatian kamu. Ada satu ketemu lagi minggu yang akan datang ya. Materinya memang sedikit. Yang lain silakan keluar. Oh tadi saya belum masuk ya. 1 sampai 23. Terus ada 2 orang nggak masuk. Terus teman kamu baru pada keluar tuh ya Neng. Yang di lab. Ya terima kasih. Ketemu lagi nanti hari Senin yang akan datang ya. Dadah, assalamualaikum. Saya akhirin ya, Zoom-nya ya.